Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Hari ini kita akan belajar tentang persamaan kuadrat. Menentukan akar persamaan kuadrat. Ada 3 cara yang bisa kita gunakan untuk menentukan akar persamaan kuadrat, yaitu menggunakan faktorisasi, melengkapkan kuadrat sempurna, dan rumus kuadratik atau biasa dikenal dengan rumus ABC. Melengkapkan kuadrat sempurna. Nah, anak-anak, kita tahu bahwa bentuk persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 tidak semuanya bisa diselesaikan dengan menggunakan faktorisasi, sehingga kita perlu menggunakan cara lain untuk menentukan akar-akar persamaan atau penyelesaian dari persamaan kuadrat. Nah, salah satu cara yang bisa digunakan adalah dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Nah, untuk lebih memahaminya, coba perhatikan tabel berikut. Untuk bentuk semula persamaan kuadrat X kuadrat plus 6X, kita tahu bahwa koefisien dari X adalah 6. Kemudian, bentuk kuadrat sempurna yaitu X kuadrat plus 6X ditambah 9. Di sini 9-nya ini adalah penambahan dari bentuk semula yaitu X kuadrat plus 6X. Kemudian kita ubah 9-nya ke dalam bentuk 3 kuadrat, sehingga kita peroleh X kuadrat plus 6X plus 3 kuadrat, sehingga dapat juga kita tuliskan ke dalam bentuk X plus 3 dikuadratkan. Ya. Nah, dari sini kita tahu bahwa untuk melengkapkan suatu persamaan kuadrat ke dalam bentuk kuadrat sempurna, maka perlu ada penambahan. Coba kita bandingkan bentuk semulanya dengan bentuk kuadrat sempurna. Di sini X kuadrat plus 6X. Sementara untuk bentuk kuadrat sempurnanya X kuadrat plus 6X-nya ditambahkan dengan 9. Nah, 9 ini adalah penambahan. Sehingga kita ubah tadi ya, 9-nya menjadi bentuk kuadrat yaitu 3 kuadrat, di mana 3-nya kita peroleh dari setengah dikalikan dengan 6, di mana 6 adalah koefisien dari X, kemudian dikuadratkan. Nah, X kuadrat ditambah PX bisa kita ubah ke dalam bentuk kuadrat sempurna dengan cara menambahkan setengah koefisien X kemudian dikuadratkan, sehingga bentuk umumnya X kuadrat plus PX plus setengah P dikuadratkan, di mana P adalah koefisien dari X sama dengan X plus setengah P dikuadratkan. Dalam melengkapkan kuadrat sempurna, maka kita harus memahami tentang akar dan persamaan. Anak-anak, coba perhatikan persamaan berikut. X kuadrat sama dengan Q. Untuk menentukan nilai X, maka kita harus mengakarkan kedua belah ruas, yaitu mengakarkan yang ruas kiri dan ruas kanan. Akar dari X kuadrat akan menghasilkan X, sementara akar dari Q akan menghasilkan akar Q, di mana nanti akar Q-nya itu bisa bernilai positif atau negatif, sehingga di sini kita tuliskan plus minus akar Q. Nah, sama halnya ketika kita mempunyai persamaan X plus P kuadrat sama dengan Q. Ketika kita akan menentukan nilai X-nya, maka kita harus mengakarkan kedua belah ruas, ruas kiri dan ruas kanan. Sehingga apabila kita akarkan X plus P kuadratnya, dia akan menjadi X plus P. Dan apabila kita akan mengakarkan Q-nya, dia akan menjadi akar Q yang bisa bernilai positif atau negatif. Sehingga di sini dituliskan plus minus akar Q, di mana akar Q itu dia bisa bernilai plus akar Q, dia bernilai positif, atau minus akar Q, artinya dia bernilai negatif. Nah, anak-anak, untuk memahaminya lebih jauh, yuk kita menuju contoh soal. Tapi sebelumnya, kita perlu memahami langkah-langkah dalam melengkapkan kuadrat sempurna. Yang pertama, kita harus memastikan bahwa koefisien dari X kuadrat sama dengan 1 atau dibuat menjadi 1. Langkah yang kedua, persamaan dinyatakan dalam bentuk X kuadrat plus MX sama dengan N. Langkah yang ketiga, kedua ruas persamaan
ditambah dengan kuadrat dari setengah koefisien X. Langkah yang keempat, persamaan dinyatakan ke dalam bentuk kuadrat sempurna, yaitu X plus P kuadrat sama dengan Q. Melengkapkan kuadrat sempurna. Contoh, kita diminta untuk menentukan akar-akar atau penyelesaian dari persamaan kuadrat X kuadrat minus 6X sama dengan 16. Nah, anak-anak, kita tidak bisa menyelesaikan persamaan ini dengan menggunakan faktorisasi, sehingga kita perlu menggunakan cara lain, yaitu dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Nah, kita perhatikan bahwa di sini koefisien dari X sama dengan 1 dan sudah dalam bentuk X kuadrat plus MX sama dengan N. Langkah berikutnya, kedua belah ruas persamaan tersebut harus ditambah dengan kuadrat dari setengah koefisien X. Nah, anak-anak coba perhatikan, koefisien dari X berapa? Iya, koefisien dari X adalah 6, sehingga kita tuliskan X kuadrat plus 6X ditambah setengah dikali 6 dikuadratkan, sama dengan 16 ditambah setengah dikali 6 dikuadratkan. Jadi penambahnya adalah setengah dikali 6 dikuadratkan, di mana 6 adalah koefisien dari X. Oke? Berikutnya kita sederhanakan ya. Langkah berikutnya, X kuadrat plus 6X ditambah 3 kuadrat. Ya, kita sederhanakan setengah kali 6-nya adalah 3, kemudian dikuadratkan. Sama dengan 16 ditambah 3 kuadrat. Langkah berikutnya, persamaan dinyatakan ke dalam bentuk kuadrat sempurna. X plus P dikuadratkan sama dengan Q. Nah, jadi untuk bentuk X kuadrat plus 6X plus 3 kuadrat, kita ubah ke dalam bentuk kuadrat sempurna. Menjadi X plus 3 dikuadratkan sama dengan 25. 25-nya dari 16 ditambah 3 kuadrat. 3 kuadratnya adalah 9. 16 ditambah 9 sama dengan 25. Berikutnya, untuk menentukan nilai X, kita harus mengakarkan kedua belah ruas, yaitu ruas kiri dan ruas kanan. Untuk ruas kirinya, X plus 3 kuadrat jika diakarkan, maka dia akan menjadi X plus 3. Sementara untuk 25-nya jika diakarkan, dia akan menjadi plus minus akar 25. Berikutnya, kita tahu bahwa akar dari 25 itu adalah 5. Sehingga kita tuliskan X plus 3 sama dengan plus minus 5. Plus 3-nya pindah ruas ke sebelah kanan menjadi minus 3. Kita tuliskan X sama dengan minus 3 plus minus 5. Sehingga nanti akan ada dua akar persamaan. Akar yang pertama yaitu X1 sama dengan minus 3 plus 5 sama dengan 2. Kemudian akar yang kedua yaitu X2 sama dengan minus 3 minus 5 sama dengan minus 8. Sehingga himpunan persamaan atau HP dapat kita tuliskan sebagai berikut, yaitu minus 8 dan 2. Berikutnya kita akan belajar mengenai rumus kuadratik atau biasa dikenal dengan rumus ABC. Nah, anak-anak, untuk menentukan akar dari persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, kita bisa menggunakan rumus kuadratik atau rumus ABC, yaitu X sama dengan minus B plus minus akar B kuadrat minus 4AC per 2A. Nah, kita langsung ke contoh soal. Contoh, misal anak-anak diminta untuk menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat 2X kuadrat plus 5X minus 3 sama dengan 0. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengidentifikasi nilai dari A, B, dan C dari persamaan kuadrat tersebut. Sehingga kita peroleh A sama dengan 2, di mana A adalah koefisien dari X kuadrat, B sama dengan 5, di mana B adalah koefisien dari X, dan C sama dengan minus 3, di mana C adalah konstanta. Kemudian kita sudah mempunyai rumus kuadratik, yaitu X sama dengan minus B plus minus akar dari B kuadrat
minus 4 dikali A dikali C per 2 dikali A. Sehingga kita tinggal memasukkan saja nilai dari A, B, dan C yang sudah kita peroleh dari persamaan kuadrat tersebut ke dalam rumus kuadratik. Sehingga di sini kita tuliskan X sama dengan minus 5 plus minus akar dari 5 kuadrat minus 4 dikali 2 dikali minus 3 per 2 dikali 2. Kemudian kita selesaikan. Kita tulis X sama dengan minus 5 plus minus akar dari 25 plus 24 per 4. 25-nya kita peroleh dari 5 kuadrat. Kemudian 24-nya kita peroleh dari minus 4 dikali 2 dikali minus 3. Oke, bisa dipahami ya. Berikutnya kita tulis X sama dengan minus 5 plus minus akar dari 49. Akar 49 itu berasal dari akar dari ini 25 ditambah 24. Oke. Berikutnya kita peroleh akar dari 49 itu adalah 7. Sehingga kita tuliskan X sama dengan minus 5 plus minus 7 per 4. Kemudian kita peroleh bahwa akar yang pertama atau X1 itu sama dengan minus 5 plus 7 per 4. Dan akar yang kedua atau X2 sama dengan minus 5 minus 7 per 4. Untuk akar yang pertama atau X1 kita peroleh 2 per 4. Kemudian kita sederhanakan dengan membagi pembilang dan penyebutnya dengan 2. Sehingga kita peroleh X1-nya sama dengan 1 per 2. Kemudian untuk X2 kita peroleh minus 12 per 4. Minus 12 dibagi 4 sama dengan minus 3. Nah, X1-nya kita peroleh setengah dan X2-nya kita peroleh minus 3. Sehingga himpunan penyelesaiannya dapat kita tuliskan sebagai berikut. HP sama dengan minus 3 dan setengah. HP adalah himpunan penyelesaian. Berikutnya kita akan membahas tentang diskriminan. Nah, diskriminan ini adalah pembeda. Apakah suatu persamaan kuadrat memiliki dua akar yang berbeda atau sama? Rumus dari diskriminan yang dinotasikan dengan D sama dengan B kuadrat minus 4AC. Apabila diskriminannya lebih dari 0, maka persamaan kuadrat tersebut memiliki dua akar yang berbeda. Jika diskriminannya sama dengan 0, maka persamaan kuadrat tersebut memiliki dua akar yang sama atau kembar. Kemudian, jika diskriminannya kurang dari 0, maka persamaan kuadrat tersebut tidak memiliki akar atau penyelesaian. Contoh, tentukan nilai diskriminan dan jenis akar pada persamaan berikut. X kuadrat minus 7X plus 12 sama dengan 0. Langkah pertama, kita identifikasi terlebih dahulu nilai dari A, B, dan C dari persamaan tersebut. Kita peroleh bahwa A sama dengan 1, di mana A adalah koefisien dari X kuadrat. Kemudian B sama dengan minus 7, di mana B adalah koefisien dari X. Dan C sama dengan 12, di mana C adalah konstanta. Kemudian, untuk menentukan nilai diskriminan, tinggal kita masukkan saja nilai A, B, dan C ke dalam rumus diskriminan, yaitu B kuadrat minus 4AC. Kita tuliskan D sama dengan B-nya adalah minus 7. Kita tulis minus 7 kuadrat minus 4 dikali A, A-nya adalah 1, dikali C, C-nya ada 12. Sehingga kita tulis D sama dengan minus 7 kuadrat minus 4 dikali 1 dikali 12. Sehingga kita peroleh nilai diskriminannya adalah 49 minus 48. Hasil akhirnya yaitu nilai diskriminannya adalah 1. Nah, dari sini kita tahu bahwa nilai diskriminan sama dengan 1 artinya D-nya lebih dari 0. Ketika nilai diskriminan lebih dari 0, maka persamaan tersebut memiliki dua akar yang berbeda. Contoh yang kedua, persamaan X kuadrat plus 2MX plus 5M minus 4 sama dengan 0 memiliki akar kembar. Nilai M adalah, jadi dari soal ini
kita ketahui bahwa persamaan kuadrat x kuadrat plus 2mx plus 5m minus 4 sama dengan 0 memiliki akar kembar, dan kita diminta untuk menentukan nilai m. Oke, kita tuliskan persamaannya. X kuadrat plus 2mx plus 5m minus 4 sama dengan 0. Langkah pertama, kita tentukan dulu nilai dari A, B, dan C dari persamaan tersebut. Kita peroleh A sama dengan 1, di mana A adalah koefisien dari x kuadrat, B sama dengan 2m, di mana B adalah koefisien dari x, kemudian C-nya sama dengan 5m minus 4, di mana C adalah konstanta. Nah, ketika kita sudah menentukan nilai A, B, dan C, maka tinggal kita masukkan nanti ke dalam rumus diskriminan. Kemudian, karena persamaan kuadrat tersebut memiliki akar kembar, maka nilai dari diskriminannya adalah 0. Sehingga kita tuliskan D sama dengan B kuadrat minus 4AC sama dengan 0. Oke, sekarang kita masukkan nilai dari A, B, dan C dari persamaan tersebut ke dalam rumus diskriminan. Sehingga kita tuliskan 2M dikuadratkan minus 4 dikali 1 dikali 5M minus 4 sama dengan 0. Oke, 2M kuadrat itu kita peroleh 4M kuadrat. Di sini kita tulis 4M kuadrat. Kemudian minus 4 dikali 1, kita tulis 4 ya, dikalikan 5M minus 4 di sini sama dengan 0. Oke, berikutnya masih kita tulis sama di bawah ini ya, 4M kuadrat minus, nah dengan menggunakan sifat distributif tinggal kita kalikan saja, minus 4 kita kalikan dengan 5M, kita peroleh minus 20M. Kemudian minus 4 kita kalikan dengan minus 4, kita peroleh plus 16 sama dengan 0. Nah, kemudian untuk lebih memudahkan dalam menyederhanakan, kita bagi semua ini ya, semua unsur dari persamaan ini dibagi dengan 4. Sehingga kita peroleh M kuadrat minus 5M plus 4 sama dengan 0. Oke, berikutnya dari persamaan M kuadrat minus 5M plus 4 sama dengan 0, kita akan menentukan berapa sih nilai dari M. Nah, kita bisa menentukan nilai dari M dengan memfaktorkannya, atau dengan cara memfaktorisasi ya, seperti langkah atau cara faktorisasi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, kita tahu bahwa koefisien dari M kuadrat itu adalah 1. 1 dikalikan dengan 4 sama dengan 4 ya, sehingga kita cari suatu bilangan, dua bilangan ya, yang apabila dikalikan dia menghasilkan 4 dan jika dijumlahkan menghasilkan minus 5. Nah, kita peroleh bahwa dua bilangan tersebut adalah minus 4 dan minus 1. Karena minus 4 dikali minus 1 sama dengan 4, dan minus 4 jika dijumlahkan dengan minus 1 akan menghasilkan minus 5. Sehingga seperti biasa dengan cara faktorisasi tinggal kita buat dua tanda kurung sama dengan 0. Kita tuliskan di sini M, karena tadi koefisien dari M kuadratnya adalah 1, di ujungnya kita tulis M. Kemudian tinggal kita pindahkan minus 4-nya ke sini, kita tulis M minus 4, dan minus 1-nya di sini kita tuliskan M minus 1. Oke, berikutnya kita peroleh bahwa M minus 4 sama dengan 0, atau M minus 1 sama dengan 0. M1-nya sama dengan 4, atau M2-nya sama dengan 1. Jadi nilai M-nya dia bisa 4 atau 1 ya. Oke, Ustazah rasa cukup pertemuan kita hari ini. Semoga makin bertambah ilmunya, makin cinta sama matematika. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.